bergeser ke Pak Slamet. Pak Slamet, kalau melihat keputusan gencatan senjata, kalau tadi kita lihat ini ternyata sudah 5 hari yang lalu ya, Amerika Serikat meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik sesegera mungkin. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini ada yang bilang karena memang ingin mendapatkan Nobel begitu ya, tapi apakah alasan lain atau motivasi lain ini karena memang ingin menyelamatkan wajah Netanyahu karena alutsista maupun juga kemampuan militernya memang sudah tidak sanggup lagi? Ya, paling tidak harus dipahami dulu salah satu kebijakan politik luar negeri Amerika adalah mengamankan Israel. Jadi mengamankan Israel sama juga mengamankan Amerika. Sehingga apa yang ancaman terhadap Israel, maka dianggap juga itu ancaman bagi Amerika. Maka bagaimana Netanyahu mempengaruhi pemerintahan Donald Trump untuk menyerang Iran, tentu saja ini dipahami oleh Amerika juga bahwa Israel sedang terancam. Karena itu Amerika menyetujui dalam tanda petik walaupun tidak secara eksplisit untuk melakukan penyerangan pertama ke Iran pada tanggal 13 Juni lalu. Jadi bagaimana Trump menghadapi dilema di dalam dan di luar negeri juga kita harus pahami bahwa eskalasi perang ini yang dilakukan Amerika juga ikut membantu Israel dengan menyerang 3 daerah. Itu juga cuma serangan terbatas, formalitas, sehingga itu dianggap tidak membahayakan bagi kelangsungan ancaman terhadap Perang Dunia Ketiga. Karena baik Cina, Rusia juga melihat bahwa ini hanya serangan-serangan formalitas belaka. Yang menarik adalah bahwa Persia adalah salah satu simbol dari pelayaran perdagangan internasional. Karena itu ini menjadi titik penting apabila betul-betul Iran misalnya memblokade Selat Hormuz, maka ini juga ancaman juga bagi Cina, ancaman juga bagi Rusia. Dan ini perang akan terjadi kalau perang besar akan terjadi apabila melibatkan aktor-aktor besar, Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong-un, serta pemimpin Pakistan. Itu yang bisa mempengaruhi. Tapi eskalasi ini menurut saya belum sampai seperti itu. Nah, yang menarik adalah upaya Trump ingin mendapatkan Nobel perdamaian, dan itu menjadi tertawaan dunia karena dia ikut menyerang Iran. Bagaimana mungkin seseorang yang ikut memulai duluan, kemudian juga menawarkan perdamaian. Saya kira kondisi perdamaian ini juga tidak bisa diterka, tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Ingat ketika Netanyahu mengatakan dia akan berlibur, tahu-tahu besok nyerang. Trump juga mengatakan bahwa 2 minggu lagi saya akan pikirkan, tahu-taunya besok. Jadi apakah kemudian akan terjadi perang lagi atau tidak? Saya yakin ini sangat-sangat tergantung situasi kepribadian dua tokoh ini. Oke, baik. Sedikit meluruskan tadi, kalau Amerika Serikat dengan Israel memang secara tradisional itu saling mendukung. Tapi kalau dengan kejadian kemarin di Iran, nampaknya udah nggak harmonis lagi gitu ya. Saya udah ngeliat nggak harmonis sebenarnya. Donald Trump yang memecah ini, dan ini menjadi satu tanda juga bahwa Amerika itu sebenarnya sudah tidak memimpin dunia lagi karena Israel berani mengambil keputusan tanpa keputusan dari Donald Trump. Donald Trump justru bantu gitu, ibaratnya dipaksa untuk membantu. Dan di dalam negeri Amerika Serikat kita tahu terpecah posisinya, lebih banyak orang demo Palestina. Ini artinya Israel sudah mulai terlihat membangkang begitu ya oleh Amerika Serikat, oleh Donald Trump. Atau kita bisa juga bilang bahwa Amerika Serikat sudah turun pamornya. Bahkan sekutunya yang paling dekat pun udah nggak dengar. Baik, saya ke Mas Yanuardi. Mas Yanuardi, dengan adanya keputusan gencatan senjata kemarin, apakah juga bisa diartikan bahwa ini ada pergeseran strategi geopolitik nih yang kemudian terjadi di kawasan, Mas Yanuardi? Kalau saya lihat yang pertama, Trump ini kan pribadi yang tidak bisa diprediksi ya, yang tadi Pak Slamet sebutkan itu. Dan kalau dia sebut 2 minggu, ternyata nggak sampai 2 minggu ya, jadi itu tidak bisa diprediksi. Maka gencatan senjata ini menurut saya sesuatu yang positif buat kedua negara ya, buat Israel sama Iran. Tapi yang kedua yang harus kita antisipasi adalah kemungkinan terjadinya eskalasi lanjutan. Karena Iran mengatakan bahwa mereka tidak akan berdiam diri kalau misalnya Israel
melakukan serangan, misalnya serangan ke Palestina lagi, ke Gaza dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini harus disyukuri oleh masyarakat dunia. Jadi kita melihat ini ada perdamaian, ceasefire ya, tapi ceasefire ini belum bersifat permanen ceasefire. Jadi belum sifat permanen gitu, masih ada potensi laten. Jadi dia potensi laten yang kalau misalnya ada pelecutnya, ada provokasinya, maka ada kemungkinan untuk dia bisa meletus menjadi satu konflik baru lagi. Bahkan bisa menjalar pada kawasan lain. Atau misalnya tadi lebih jauh, misalnya sampai ke Perang Dunia Ketiga gitu. Itu segala kemungkinannya ke depan begitu ya, potensi-potensi. Tadi saya sudah menanyakan Mbak Dina berkaitan bagaimana kemudian dampaknya. Kalau dari kacamata pengamat Timur Tengah, Anda melihat dampaknya baik itu dari segi ekonomi kemudian juga politik, apa yang sebenarnya terjadi dengan adanya kerugian yang cukup fantastis, informasinya bahkan triliunan begitu. Tapi ditahan ya, Mas Yonardi, kita akan bahas sesaat lagi pemirsa. Sebelum perbincangan kami lanjutkan, pemirsa, kami akan hadirkan di layar kaca televisi Anda, pemirsa, data-data berkaitan dengan perang Israel dan juga Iran yang terjadi pada beberapa waktu lalu, dan kita ketahui ini kerugian dari Israel selama perang 12 hari ini pengeluarannya untuk operasional militer ini cukup fantastis ya. Anda bisa melihat untuk operasional serangan ini 593 juta US dollar bahkan. Kemudian juga yang tertinggi adalah perkiraan dalam satu hari yang dikeluarkan untuk perang melawan Iran ini adalah 725 juta US dollar. Selanjutnya pemirsa, ini adalah kerugian Israel selama perang 12 hari, fasilitas penting yang kemudian hancur akibat serangan Iran. Ini ada kilang minyak terbesar Israel, Bazan, kerugian mencapai 3 juta US dollar. Bandara Internasional Ben Gurion, kerugian biaya tambahan operasional akibat pengalihan ini diperkirakan mencapai 6 juta US dollar. Oke, baik, saya mungkin langsung minta tanggapan Mbak Dina ya. Mbak Dina, ini luar biasa sekali ya, fantastis begitu angkanya. Apa yang kemudian ini bisa disoroti? Karena begini, ada data kurang lebih 36.000 atau 39.000 begitu ya. Masyarakat dari Israel ini meminta semacam ganti rugi begitu ya ke pemerintahnya. Ini kan artinya menambah beban baru pemerintah Israel. Apakah mereka bisa mengupayakan atau setidaknya menuntut begitu ya ke PBB atas apa yang sudah terjadi? Kan setidaknya itu yang kemudian ini kita antisipasi begitu dari Israel terhadap Iran. Aturan mainnya pertama adalah masyarakat Israel harus menuntut pada pemerintah Israel. Karena yang menginisiasi perang itu kan pemerintah Israel. Betul, dan itu nampaknya sudah terjadi ya? Itu sudah terjadi. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal angka nih, hitung-hitungan angka gitu, ya nggak usah langsung terlalu percaya lah ya dengan angka-angka seperti itu kan estimasi. Kalau orang ngeluarin angka, itu biasanya kan demi tujuan ada kerjasama gitu. Dan kita tahu minta sama PBB, loh PBB nih per bulan Maret 2025 yang bayar iuran tuh cuma 40% dari anggota yang 192 negara itu. Jadi bahkan Amerika aja nggak mau bayar. Nggak ada solusi juga berarti ya? Jadi kan dibangkrutkan sendiri oleh member states gitu kan, ibarat kasarnya begitu. Jadi kalau kita bicara tentang orang Israel menuntut ini, pertanyaannya sebenarnya kalau di hukum internasional itu ada yang namanya customary law. Customary law itu sebenarnya jelas harus ditegakkan lebih dulu daripada hukum perang. Nah, si Israel ini kan hukum perang aja dia langgar, orang telah terjadi genosida kan, sipil segala macam secara membabi buta dia libas gitu kan. Apalagi customary law. Customary law itu tatanan yang bahkan tidak tertulis, penghormatan kepada negara lain, bahwa negara lain itu equal, bahwa kalau mencari jalan damai kamu nggak boleh mengejek negara lain gitu. Jadi cara-cara yang seperti itu jelas tidak ditegakkan oleh Israel. Jadi seharusnya dunia internasional tinggal bilang oh begitu gitu.